Pada sore hari ini kembali kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa berita yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sore hari ini tercatat orang yang dalam pemantauan sebanyak 1.273, ada 39 penambahan ODP, kemudian ada 34 pasien dalam pengawasan, ada terjadi penambahan kalau kita bandingkan dengan hari kemarin sebanyak 23 menjadi 34. Penambahan ini terdinamika dengan beberapa hal. Yang pertama, ada PDP yang negatif sebanyak 3 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin. Kemudian juga terdapat penambahan pasien dalam pengawasan sejumlah 14 yang bertambah. Yang pertama di Rumah Sakit Umum Ulin ada 1 asal Banjarmasin, kemudian ada 6 di Rumah Sakit Ansari Saleh berasal dari Banjarmasin ada 6 dan 1 dari Batola, 2 di Rumah Sakit Ciputra asal Banjarmasin, 1 di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin, 2 di Rumah Sakit Bu Yasin Tanah Laut, dan 2 dalam karantina secara khusus di Kota Banjarmasin. Yang dirawat saat ini ada 10 di Rumah Sakit Umum Ulin, 7 di Rumah Sakit Ansari Saleh, masing-masing 2 pada Rumah Sakit Idaman, Bu Yasin, dan Ratu Jaleha serta Ciputra. Kemudian masing-masing 1 pasien di Rumah Sakit Sari Mulia, Rumah Sakit Balangan, dan Rumah Sakit Suaka Insan, serta ada 5 yang dirawat melalui fasilitas karantina khusus di Banjarmasin dan 1 di Balangan. Kasus tetap 179, belum ada penambahan, dan ada 38 kasus yang dirawat, 107 kasus dilakukan pada karantina khusus atau isolasi mandiri. Saat ini yang dirawat ada 22 di Rumah Sakit Umum Ulin, kemudian ada 4 di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 4 kasus di Rumah Sakit Bayangkara, dan masing-masing 1 di Rumah Sakit Idaman, Rumah Sakit Abdul Aziz, Rumah Sakit Bu Yasin, Rumah Sakit Hasan Basri, dan Rumah Sakit Ratu Jaleha, serta 3 kasus di Rumah Sakit Damanhuri. Saat ini yang dinyatakan negatif PDP berdasarkan hasil 2 kali swab melalui metode PCR, yaitu Ulin 74, wanita 37 tahun dari Tanah Bumbu, Ulin 78, wanita 31 tahun dari Tanah Bumbu, dan Ulin 79, laki-laki 80 tahun dari Tanah Bumbu. Kami informasikan pula sampai saat ini upaya-upaya tracing tetap dilakukan. Dari 6.260 yang sudah kita distribusikan, terlaporkan 3.917 dan 619 reaktif atau sekitar 15,80% yang reaktif. Hasil tracing inilah dilakukan tindak lanjut untuk pengambilan swab dan kemudian tata laksana yang dilakukan melalui karantina, baik karantina melalui isolasi mandiri atau karantina secara khusus. Kami informasikan pula kondisi beberapa pasien yang saat ini dirawat di rumah sakit
maupun di karantina khusus, baik yang terkonfirmasi positif maupun PDP. Saat ini di Rumah Sakit Umum Ulin, kasus COVID-39 40, kemudian 109, 133, 151, 152, dan 158 masih dalam kondisi yang sesak napas, kemudian masih belum stabil, dan ada juga yang menggunakan ventilator. Kemudian selebihnya dari 22 tersebut dalam kondisi yang stabil. Yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh yaitu kasus COVID-26 161, kondisinya masih dalam kondisi yang lemah, sedangkan yang lainnya dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya kami informasikan baik yang dirawat di Rumah Sakit Puyasin, Tanah Laut, kemudian Abdul Aziz, Rumah Sakit Idaman, Rumah Sakit Umum Damanhuri, kemudian Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Hasan Basri, serta Rumah Sakit Ratu Jereha, semua pasien tersebut dalam kondisi yang stabil. Kami informasikan yang juga saat ini dilakukan secara karantina khusus, juga kondisinya seluruhnya dalam kondisi yang baik dan stabil. Sementara yang saat ini dirawat di beberapa rumah sakit dengan status PDP, diantaranya adalah di Rumah Sakit Umum Ulin, Ulin 75, Ulin 76, Ulin 77, Ulin 81, kemudian Ulin 83 dan 84. Saat ini kondisinya masih mengalami sesak napas, sedangkan yang lainnya dalam kondisi yang stabil. Kemudian tambahan baru di Rumah Sakit Umum Ulin adalah Ulin 85, 28 tahun, laki-laki dari Banjarmasin, masih mengalami sesak napas. Yang dirawat di Rumah Sakit Balangan PL1 kondisinya stabil. Begitu juga yang dirawat di Rumah Sakit Ansari Saleh yaitu MAS 21 dalam kondisi yang stabil. Sebagai tambahan, PDP yang dirawat di Rumah Sakit Ansari Saleh adalah MAS 22, 45 tahun, laki-laki dari Banjarmasin, kemudian MAS 23, 34 tahun, laki-laki juga dari Banjarmasin, MAS 24, 48 tahun, laki-laki juga dari Banjarmasin, MAS 25, 54 tahun, laki-laki dari Banjarmasin, MAS 26, 41 tahun, laki-laki dari Banjarmasin, dan MAS 27, 44 tahun, wanita dari Batola. Semua PDP yang baru ini dalam kondisi yang stabil. Kami informasikan pula yang dirawat di Rumah Sakit Suaka Insan, kemudian Rumah Sakit Idaman, Ratu Jereha, kondisinya dalam kondisi yang juga stabil. Sedangkan yang dirawat di Rumah Sakit Ciputra, dan ini merupakan PDP yang baru, yaitu CP1, 44 tahun, wanita, Banjarmasin, kemudian CP2, 66 tahun, laki-laki dari Banjarmasin, dalam kondisi yang stabil. Yang dirawat di Sari Mulia, SM1, 61 tahun, laki-laki dari Banjarmasin, juga stabil. Sedangkan yang dirawat di Rumah Sakit Haji Buyasin, TDP BJ6, 46 tahun, wanita dari Tanah Laut, kondisinya stabil, dan BJ7, 47 tahun, laki-laki dari Tanah Laut, juga kondisinya stabil. Kami informasikan pula yang saat ini dilakukan isolasi mandiri di Balangan, yaitu IB1 dalam kondisi yang juga stabil. Sementara yang dilakukan isolasi mandiri di Banjarmasin, EB2, EMB3, dan EMB4, saat ini kondisinya stabil. Yang baru yang
berstatus PDP yang dilakukan isolasi atau karantina secara khusus, yaitu MB5 usia 30 tahun laki-laki dari Banjarmasin, dan MB6 usia 54 tahun laki-laki dari Banjarmasin, dua-duanya dalam kondisi yang stabil. Itulah kami informasikan beberapa kondisi terkini terkait dengan pasien yang terkonfirmasi positif yang dirawat di beberapa rumah sakit maupun di dalam karantina khusus, atau juga pasien yang saat ini juga dirawat dalam status PDP di beberapa rumah sakit dan di karantina secara khusus. Upaya-upaya yang terus dilakukan oleh gugus tugas saat ini adalah dengan melakukan semakin gencarnya tracking dan tracing, kemudian dilanjutkan dengan memasifkan testing terhadap kontak-kontak yang saat ini teridentifikasi. Kemudian dilakukan tracing yang sesudah ditemukan, selanjutnya dilakukan testing dengan cepat melalui rapid test, dan selanjutnya dilakukan konfirmasi melalui pemeriksaan PCR dengan mengambil spesimen swabnya. Nah, upaya-upaya inilah yang saat ini sedang gencar dilakukan di 13 kabupaten kota. Dan upaya-upaya ini tentu saja dalam rangka kita mempercepat memutuskan rantai penularan yang terjadi. Nah, itulah yang dapat diinformasikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wabah Covid-19 ini segera bisa berakhir. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.